tobat kau jadikan dia Mana menjadi masuk ke agamamu? orang neraka. Mana di situ? Setelah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Neraka dalam bahasa Yunani adalah gena neraka. Jadi agama yang didirikan oleh orang Yahudi, kepercayaan atau sekte yang didirikan oleh Yahudi di luar Yahudi adalah penghuninya orang-orang neraka. Subhanallah. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Loh, jangan bohongi saya anak Allah, bahaya kamu bro. Ya sudah. Oh, udah nggak lama kau kena stroke kau ini. Anak Allah, alai bumbung. Oh, menghujat kau sama saya. Nanti kau minta ampun. Anak Allah, baru. tapi ternyata masuk neraka. Siapa Apa yang ini? disebut hamba? Apa Itulah ini? hambaku, kepadanya aku berkenan. Itu siapa? Hamba di situ siapa? Kamu tahu nggak arti terminologi hamba? Ini kita lagi bicara tentang Israel, bukan Arab jahiliyah bro. Terminologinya, setiap bahasa Ibrani yang di dalam ajaran itu, setiap kata itu mempunyai terminologi, mempunyai paham. Kamu nggak ngerti tapi koar-koar. Bil, mending kamu tidur. Sekarang saya tanya dulu, Allah meminta ampun kepada siapa? Bil, kamu tidur aja Bil, tidur. Kamu dari tadi buat orasi sendiri, buat ajaran sendiri, nggak nyambung, ketawa. Tapi SDM yang dibawa ini bangga dengan kamu, orasinya buat sendiri, ketawa sendiri. Iya dong. Bicara sendiri. Bil, mending kau tidur, Bil, tidur. Ilmu nggak ada. Kamu malah mempermalukan orang-orang Kristen. Narasimu rendah, pemahamanmu nihil, penguasaan Bibelmu nol. Memalukan. Harusnya kamu menghadiahkan para mualaf di hari kebahagiaan mereka dengan Anda kemudian memahami Bible lebih detail daripada Bang Suma. Faktanya Anda terseok-seok. Aduh, maaf teman-teman sekalian, saya lagi bahagia nih di hari bahagia, hari mualaf sedunia ya, dengan hadirnya si Billy. Ya, kita mengacaukan pemikirannya bahwa berdasarkan Matius 23 nomor 15, agama atau kepercayaan atau sekte yang didirikan oleh orang Farisi di luar agama Yahudi atau kepercayaan Yahudi itu adalah agama Kristen. Ada dalilnya? Ada. Di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasrani atau Nasaret atau Nasarion. Artinya apa tuh? Kristen. Siapa yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Yesus tidak pernah ke Antioquia. Siapa yang di Antioquia yang pertama kali disebut Kristen? Pengikut Paulus. Maka sangat jelas Matius 23 nomor 15 digenapi oleh agama Kristen. Kalau masih ada teman-teman Kristen yang ingin bantah saya, silakan naik, atau yang ada di sini tapi dengan data ilmu, jangan kayak Billy nanti mencret. Silakan. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera. Ya, apa semangat. kabar Bang Zuma? Baik sekali di hari mualaf sedunia ini, kami semua berbahagia di sini. Silakan Bang. Iya, ini Bang. Boleh saya mau bertanya? Oh, mau bertanya, Islam, silakan. Kan? Oke. Bang Zuma. Yuk, ada narasi yang mengatakan seperti ini Bang Zuma ya. Bang Zuma pernah dengar kan? Apa tuh? Tai sapi bisa menghapus dosa. Benar tidak? Keluaran 29 nomor 14. Oke, mantap. Sekarang jadi pertanyaan saya. Iya. Di mana
Allah SWT di dalam Al-Quran bisa menghapus dosa. Jangan-jangan tai sapi yang bisa menghapus dosa daripada yang lain itu. Coba silakan. Oke. Baik. Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan sangat jelas ya. Dalam surah At-Taghabun misalnya data nomor 9. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kelak di hari terhimpunnya seluruh umat manusia, Allah menggariskan dengan sangat jelas, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari terhimpunnya seluruh umat manusia. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hapus dosa, maka terhapus semuanya. Tidak perlu kemudian ada menggunakan tai sapi atau menggunakan batu bara dan seterusnya. Itu kaidah dalam Islam. Di mana Silakan. dalilnya Bang Zuma di dalam Al-Quran? Boleh tunjukkan kepada saya? Ini tadi dalilnya saya bacakan. Coba At-Taghabun, tunjukin ayat bahwa 9. Allah bisa menghapus dosa. Coba di mana dalilnya? Oke, baik. Om Ken gitu, tunjukin supaya teredukasi juga yang dibawa. Saya malas Bang kalau on cam itu, malas saya. On cam data Allah Bang, data. Enggak usah, Ada tertulis. baca aja kalau ada Al-Quran situ. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Di mana Jelas. maksud saya Pak Bom itu kan salah. Al-Quranul Karim surah Ali Bang Imran Zuma. ayat Ini loh, Bang Zuma. 31. Bang Zuma, yang kita tahu kan kalau batu ya atau ini bisa menghapus dosa. Tetapi yang saya minta, di mana dalilnya tertulis bahwa Allah SWT di dalam Al-Quran menghapus dosa, bisa Ini menghapus dalil. dosa. Iya, mana dalilnya yang bisa menghapus dosa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mana? Dan mengampuni Tunjukin dong. dosa-dosamu. Iya, Allah Maha tunjukin Pengampun, supaya saya tahu, oh ini dia Maha ayatnya. Penyayang. Bahkan kalau saudara membaca Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan umatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Menghapus dosa. Jadi Wa yuzakkihim. mengampuni sama menghapus dosa itu sama atau tidak? Kalau mengampuni menghapus dosa itu sama. Di mana samanya? Loh, kalau mengampuni berarti menghapuskan dosa, memaafkan Enggak, beda. berarti menghapuskan dosa. Ampuni, hapus itu beda, Bang Zuma. Bedanya di mana? Kalau Bedanya mengampuni di saya juga bisa mengampuni. Oke, kalau Bang menghapus? Zuma. Tetapi saya tidak bisa menghapusi dosa-dosa Oke. Bang Zuma. Oke, Begitu. sekarang kalau misalnya Tuhan mengampuni dosa manusia, dosanya Bisa masih ada mengampuni. atau tidak? Mengampuni itu bisa, tapi kalau Iya. menghapus tidak ada. Iya. Kalau menghapuskan Beda kemudian penghapus dengan mengampuni loh Bang Oke. Zuma ya. Kalau mengampuni, misalnya orang diampuni dosanya, apakah dosanya masih ada? Kan kalau belum dihapus. Nah, contoh gini, aku kasih contoh nih. Nih. Aku kasih contoh ya. Ya. Kita kan setiap manusia itu ada namanya pelanggaran ya. Pelanggaran setiap manusia. Kalau
menurut Bang Suma kan kalau orang yang berdosa diampuni boleh, tetapi dengan cara dibakar, benar nggak? Disucikan. Oh enggak, kalau sudah diampuni nggak dibakar lagi. Iya, jadi ampun dengan hapus itu berbeda. Kalau nggak mengampuni bisa beda. aja, semua orang Nggak bisa beda. mengampuni. Nggak beda tuh. Kalau Tuhan Tapi ini kan hapus, dengar. ini dosa. Anda bertanya Dosa itu di kalau mana sudah Allah? dihapus berarti hilang, hapus, tidak ada lagi. Ya, kalau mengampuni? Mengampuni bisa mengampuni aja, Hah? tapi Tidak- belum tentu tidak- dosa tidak itu hilang. hapus. Tidak hilang kalau diampuni. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini namanya Mengampuni gepeng. kesalahan boleh, tetapi untuk menghapus dosanya tidak bisa. Makanya itu Gimana yang saya ceritanya? minta. Gimana ceritanya tuh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amilan salih wa amala salihah fa ulaika yadkhulunal janna wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang Coba bertaubat, Bang Suma beriman. buka ini. Dengarkan, bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka mereka akan masuk surga. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Artinya, ketika dikatakan bertaubat, lalu kemudian diampuni dosanya, lalu masuk surga, artinya pengampunan itu adalah penghapusan. Kalau dosanya tidak dihapuskan, berarti dia tidak bisa masuk neraka. Karena dia diampuni, berarti sudah tidak ada dosa. Diampuni dosanya oleh Allah. Orang-orang yang bertaubat diampuni dosanya, berarti nggak ada lagi dosanya karena diampuni. Diampuni artinya dihapuskan, dihilangkan, disucikan dia. Seperti itu, Bang. Berbeda, Bang. Coba Bang Kok buka beda dulu. pula? Apa definisi ampun, apa definisi hapus gitu loh. Allah yang mengampuni dengan manusia mengampuni memang berbeda. Beda. Ini Anda bertanya tentang Allah kan? Iya kan? Iya, makanya kan saya minta di mana kalau Allah itu bisa menghapus dosa, kalau mengampuni juga bisa, saya juga bisa gitu loh, Bang. Loh, ya Allah ya Karim. Coba Bang Anda Suma mengampuni buka. dosa manusia. Dengarkan Definisinya saya, Bang. Dengarkan. mengampuni sama menghapus. Dengarkan, Google aja dengar. dah, Google. Dengar. Anda mengampuni dosa saya, Anda tidak punya kapasitas. Anda mengatakan dosamu ku ampuni, tapi kalau Allah tidak mau, Allah tidak mengampuni gimana? Derajatnya lebih tinggi mana Allah dengan Anda? Kalau Anda Allah mengatakan aku tidak mengampuni, saya mengampuni dosamu, tapi aku tidak mau, Allah tidak mau, Tuhan Tapi tidak Bang mau. Suma, coba Bang Tapi Suma kalau Google Tuhan deh. yang mengatakan, Google dulu deh. tapi kalau Tuhan yang mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Siapa lagi yang Jadi bisa gini, membantah kalau Allah saya sudah juga mengatakan gini loh. dosamu telah kuampuni wa yaghfir lakum, dosa-dosamu telah kuampuni. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Ada? Saya juga bisa mengampuni, Bang Suma. Ya, Maksud tapi saya, coba buka saudara definisi bisa mengampuni, sama dengarkan. menghapus dosa. Saudara bisa mengampuni, tapi kalau Tuhan tidak mengampuni orang tersebut, apakah dosa orang tersebut terhapuskan? Perfect itu doang. Beda hapus sama mengampuni. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Kalau di kami, ketika Allah mengampuni wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa. Bung, dengarkan. Jangan pamer gepeng di sini. Kalau Allah sudah mengampuni dosa, itu artinya dia sudah menghapus. Teredukasi juga yang di bawah. Gitu loh. Ketika Tuhan mengampuni dosa, Tuhan loh ya, mengampuni dosa hambanya, maka dosanya itu terhapus. Bung, paham? Betul Bang Juma. mengampuni sama hapus beda. Tapi Bang Juma, Yesus mengajar Yesus mengajarkan apa? Makan tape. Mengajarkan apa coba? Mengajarkan apa Yesus itu? Bentar, saya buka dulu Google ya. Googlein Bang Suma supaya juga paham ini. Apa definisi ampun dan apa definisi hapus? Bentar ya. Lanjut dulu Mbak Trade kali mau bicara sama Bang Suma ini. Allahu Akbar, ginilah kalau manusia gepeng ya. Menghapuskan dosa, mengampuni dosa itu sama aja artinya. Cuman perbedaannya adalah ketika manusia yang mengampuni, ketika kemudian manusia yang menghapuskan. Kalau Anda mengatakan Yesus menghapuskan dosa, itu tak ada dalilnya. Yesus mengampuni dosa pun tak ada dalilnya. Saya boleh taruhan untuk itu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Allah mengatakan wa yuzakkihim. Rasulullah Muhammad SAW mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Hebat kan?
Nah, mana Yesus mensucikan manusia, mana? Mana dalilnya Yesus mensucikan manusia? Ada. Kalau Rasulullah Baik jelas dulu tuh definisi diterangkan ampun di dan dalam menghapus ya. Al-Qur'anul Karim. Oke. Ada dalil kah Yesus mengampuni dosa? Oke. Tadi lawan kita kemana? Al-Maidah ayat 31, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ayo Bang, semangat Bang, belajar. Di hari Mu'allam ini kita harus semangat untuk belajar. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad. Mana? Tet itu juga Bang Juma. Halo Tet. Ya. Ya. Gimana? Halo. Halo. Ya, halo Bang Yosi, ada datanya Bang Yosi. Bang Yosi. Bang. Kak Tet. Bentar Bang, ada orang, bentar. Ada orang. Tuh Ini ngomong dulu Kak sama Tet ini, ada silakan orang di depan. Iya, oke. Kak Tet, monitor Kak Tet, silakan Kak Tet. Ghafara wa yaghfir lakum. Kak Tet, Ga Kak Tet. Silakan Kak Tet, silakan. Kok pada di mute nih Kak Tet? Dokter Akal ini ya? Banyak sih yang mau aku tanggapi ya apa yang disampaikan Bang Juma mulai dari awal ya. Bang Juma ini apologet Islam Indonesia. Oh, Islam. Iya. Adikku nanya. Jadi banyak tadi yang mau tanggapi sampai hampir lupa ya. Apa aja tadi yang disampaikan Bang Juma mulai dari awal itu ya. Matius 23:15, agama yang didirikan oleh Yahudi di luar Yahudi adalah agama Kristen dan penganutnya adalah menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, bicara ahli Taurat ya Bang. Ahli Taurat itu kan bukan orang Kristen, makanya Yesus pun mengatakan celakalah kamu hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka hanya memperkatakan saja tapi tidak melakukan firman Tuhan. Buktinya orang ahli Taurat lah dan orang-orang kafir yang menyalibkan Yesus Bang. Maka Tuhan Yesus mengatakan celakalah hai kamu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu suatu teguran bagi para Taurat itu. Dan tadi yang Abang bilang, kamu pergi mengelilingi dunia untuk menginjil satu orang, tetapi kamu hanya menjadikan dia bahkan 2 kali lipat dari kejahatan sebelumnya, begitu. Iya, karena mereka adalah pengajar-pengajar palsu gitu. Jadi tidak mengajarkan apa yang ada kebenaran pada kitab-kitab para nabi gitu. Jadi ya Tuhan mengutuki mereka lah, mengatakan celaka buat orang-orang seperti itu. Hanya tahu memperkatakan saja tapi tidak melakukan. Begitu. Oke, bisa saya tanggapi? Ya silakan Bang. Oke, baik. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya, salam kenal yang Mbak Ted. Jadi kalau Anda mengatakan celakalah karena mereka tidak melakukan, itu betul. Kita lihat di dalam Matius 21, satu perikop, atau kita ambil di data-data awal. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kata Yesus,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Sekarang saya ingin tanya kepada Mbak Ted, apa perbedaannya ahli Taurat orang Farisi dengan Kristen? Kristen membawa hukum Taurat, menjajakan hukum Taurat, bahkan mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di kitab mereka, lalu mereka labeli kitab itu dengan perjanjian lama. Sekarang apa bedanya? Orang Kristen membawa-bawa hukum Musa, tetapi orang Kristen tidak menjalankan hukum Musa. Sedangkan Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Sekarang apa bedanya dengan Kristen? Ya, baik, Apa makasih. bedanya? Iya, silakan. Bisa baca, nggak usah dulu kita berangkat atau bertolak dari hukum Taurat yang ditulis Tuhan dalam 2 Loh Batu, tetapi yang dikatakan di sini adalah ahli Taurat. Begitu banyak peraturan-peraturan, tetapi Mereka tidak begitu jalankan. banyak pelanggarannya begitu. Mereka tidak jalankan. Lalu apa Iya. bedanya dengan Kristen? Kalau Kristen itu ya satu aja yang saya kasih contoh, satu aja. Jika engkau menginginkan seseorang melakukan sesuatu kepadamu, berbuatlah demikian kepada orang lain. Artinya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau orang mau berbuat baik, kamu lakukan yang baik. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau diisengin, jangan ngisengin. Jadi kita Oke. dulu Bang yang Oke, berbuat baik. Baik. Terus satu lagi Bang. Iya, Tadi saya mau silakan, bilang silakan. apa ya? Tentang pengajar-pengajar yang menduduki kursi Musa begitu. Dan saya dari kecil udah diajarkan mama saya ya begini, sama dengan firman Tuhan ini. Ketika kamu mendengarkan khotbah ataupun nasihat dari orang, nggak usah lihat background orang itu, lihat saja apa yang disampaikan yang baik itu dengarkan, pakai, lakukan begitu. Jadi karena kita tahu gitu loh, seorang pendeta ya belum tentu juga perlakuannya seperti orang yang bukan pendeta, tetapi dia taat melakukan semua firman Tuhan dan lain sebagainya begitu. Dan seorang orang kaya, pejabat segala macam, belum tentu sebaik orang miskin, hatinya mulia. Tapi kita dengarkan saja yang baik yang disampaikan oleh orang kaya itu, para pejabat itu, begitu. Baik. Itu yang saya pahami Bang. Oke, baik. Jadi ketika Yesus berkata ahli-ahli Taurat orang Farisi menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Bedanya Kristen apa? Kristen mengajarkan Taurat. Mereka mengatakan Taurat itu tidak ada keselamatan di luar daripada Yahudi. Mereka ngajarkan nih. Tetapi apakah Kristen itu menjadi praktisi Taurat? Tidak. Lalu bedanya dengan Kristen? Nah, kemudian saudari menjawab, kita jangan terlalu satu aja. Yang penting kita berbuat baik, kasih kepada orang, tidak menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Apa artinya itu semua? Ketika kemudian perintah Tuhannya dilanggar. Untuk apa? Berbaik-baik kepada semua manusia, tetapi kepada Tuhan sendiri kita tidak pernah baik. Untuk Oke, apa? Bang, itu dari Jatuhnya kepada kemunafikan. Contoh misalnya dikatakan jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara Ted, apakah saudara ini menjalankan hukum Taurat? Jawab dengan singkat.
kita menjalankan hukum Taurat yang 10 hukum Taurat itu kita berusaha tidak melanggarnya. Oke, baik. Mari kita lihat di dalam baik. 10 Tapi hukum saya Taurat. pikir, tapi gini Bang Juma, 10 hukum Taurat itu merupakan inti dari semua hukum-hukum yang ada di muka bumi. Yang lainnya boleh dihapuskan, 10 aja. Penjabarannya. Bukan, dari 10 hukum Taurat itu bisa ribuan hukum yang ada di muka bumi ini. Oke, kita Antar ambil hukum sesama utama dulu. manusia. Hukum utama, hukum yang pertama aja dulu. Apakah dilanggar atau tidak? Jangan Sorry. ada sembahan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengatakan sembahan lain di hadapanku, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Saya nggak tahu nanti. Udah di mana kita tadi, Bang? dipahami Sorry, apa tadi ada enggaknya. orang di Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi faktanya Kristen membuat ilah baru dari bentukan manusia. Apakah itu tidak melanggar? Gini Bang Juma, memang Tuhan itu esa, ya kan, satu. Tetapi dalam iman kekristenan itu ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Oke. kita memakai logika pikiran secara manusia, kita tidak bisa Oke. menerima Oke. itu, Bang. Baik. Pada saat Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, apakah pada saat itu sudah ada Allah anak? Di sini maksudnya ilah lain itu sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Israel, mereka itu sudah menyimpang begitu. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb, mereka sudah Enggak, membuat patung Ini yang anak menyerupai. ilah anak ini loh Bu, yang saya ingin tanya. Apakah pada saat Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain, tapi cukup kami yang 3 ini aja, jangan kamu tambahi ilah yang keempat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apakah sudah ada 3 Allah ini? Ketika dia mengatakan itu, jangan ada ilah lain di hadapanku, cukup kami 3 aja. Yesus, burung merpati, dan Roh. Atau ilah lain di sini justru dibentuk oleh Kristen dari bentukan manusia. Coba, ini dulu. Jadi kalau itu- ini sudah dilanggar, maka semuanya hancur berantakan. Ketiganya itu sudah ada dari semula, itu bersama-sama. Coba di mana dalilnya, Bu? Tunjukkan dalilnya. Itu ketiganya sudah ada. Itu Ya, bersama-sama, dalilnya. Bang. Saya butuh dalil. Saya butuh dalil. Aduh, banyak Oke, ayatnya, Bang. Bang. Jadi gini, Silakan. yang Satu tadi- aja. bisa kita- Satu aja. Bang Zuma, Bahwa Yesus yang sudah tadi- ada pada saat itu. Satu Kita aja. Mazmur ada, cuman Ya, di mana itu? Di harus mana itu baku. dikatakan bahwa Next Yesus time sudah ya, ada Bang, di kitab ya. Saya Mazmur buka itu di mana? buku ya, Bang. Next time Oke, aku silakan. janji ya. Iya, karena Banyak setahu saya hal. Yesus itu ada nanti di abad pertama. Iya Bang. Bang Oke, Zuma, silakan, Yang silakan. tadi udah dapat belum? Apanya Yang tuh? Artinya. Arti apa? Penghapus dosa sama pengampunan. Sama atau beda? Beda kan? Sama. Di mana samanya itu? Oke, saya bacakan dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Ya, memiliki ini, karunia yang besar. Maksud saya gini, Terus? kenapa Allah tidak di dalam Al-Quran itu tidak ada tertulis menghapus dosa. Allah bisa menghapus dosa. Lah, itu kan Tetapi- ada, sudah jelas dalilnya aku bacakan barusan, Iya, Bang. mengampunkan beda, Bang Bang. Alex, besarkan saya Bang Alex biar dibaca. Menghapus Tetapi loh di situ. kenapa Sayyi'atikum wa yaghfir lakum, batu hitam dan menghapus itu segala yang bisa menghapus kesalahanmu. dosa sehabis-habisnya loh? Kenapa Ini- hanya ditulis Susah ini. dalam batu itu? Susah Kenapa ini. bukan Allah sendiri? Al-Quranul Karim surah Al-Anfal ayat 29. Di situ dikatakan sangat jelas sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan menghapus segala dosa-dosamu. Sudah ada dalilnya. Menghapus. Afwan Gurunda ini biar dibacanya. Besarkan Iya. dulu host, ini ada Silakan, datanya silakan. bahwasanya Allah menghapus dosa.
Ya, coba saya minta datanya. Besarkan dulu host Bang Hasan, Bang Alek. berat Bang Hasan, berat. Berat. Jaringanku lelet. Jaringanku Oh, lelet. ini soalnya ada datanya. Itu Di aja Bang dalam Juma udah Al-Quran bisa. kan bro, data yang dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran. Hapus dosa. Di mana ini? Iya, Saya dalam bisa buka Al-Quran. juga di sini. Saya juga bisa Tadi buka di sini. Di mana? Di juz Al-Anfal, surah Al-Anfal juz berapa? ayat Juz 29. Juz berapa itu? Juz berapa? Juz berapa itu? Juz 8 kali. Surat Iya, juz berapa di sini? Surah ada tulis 8. Juz berapa? Tamrin Juz 1 sampai 30. Juz berapa, bro? At-Tamrin ayat 8. Iya, juz berapa? Juz Nggak, berapa bang, itu? surat aja bang, nggak jus-jusan. Surat berapa? Surat berapa? Berarti surat sama juz itu sama atau beda? Beda. Surat At-Tamrin ayat 8. Enggak, soalnya saya bawa buku ini, bukan Google, buku. Dengan surah beda, makanya kalau nggak paham nanya, jangan sosokan. Surat At-Tahrim. Surat Aduh, At-Tahrim itu Datuk. aja, Bang. Surat At-Tahrim. Tapi kamu tahu juz? 8. Enggak tahu juz berapa? Buka aja, Bang, surat At-Tahrim ayat 8. Bentar biar Bang Juma aja dulu teman-teman ya, biar kondusif kita nggak tabrak-tabrakannya. Ini teman-teman lihat dulu ini. Ini tulisnya seperti ini nih. Juz 1 sampai juz 30. Kira-kira itu terdapat di juz berapa? Saya buka di sini. Juz 28 katanya. Benar nggak itu? Kok kalian nggak tahu? Gimana sih? Kamu aja yang aneh. Juz berapa? Surah Juz 66, 28, juz surah 8, juz 66. Itu kalau surah At-Tahrim itu surah 66. Aduh, juz 28 ya? Coba gua lihat dulu. Masa teman-teman nggak tahu sih Qurannya sendiri? Ini tertulis juz, Jo. Iya, juz 28, betul. Juz 28 ayat berapa? Juz 28 ayat berapa? At-Tahrim ayat 8. Kan juz 28 surat 58. Kalau ini surah aja, nauzubillah Kacau min ini. dzalik. Kacau Aduh, ini. aduh. Surah Ketinggian At-Tahrim materinya bukan soalnya. jus. Ini Quran yang aku pegang itu tulisnya juz, Bro. Ya, Juz juz 66 28. At-Tahrim. Juz 28. Surah 66 ayat Surat 6. Iya, surat 66 ayat berapa? ayat 8. Ayat 8 ya. Iya, Bang Juma. Sudah dibacain sama Guru Ndazuma sejelas-jelas itu ayatnya, bunyinya, masih juga ditanyain. Nggak nyambung antenanya nih. Udah ya. Bro, di sini di ayat 8-nya nggak ada menghapus dosa. Coba baca deh. Nggak ada di sini tertulis Allah menghapus dosa loh. Ada di Ini sana dikatakan surat 66 ayat 8. sayyi'atikum. Sayyi'atikum itu dari kata su', keburukan, kejahatan, kesalahan, kejelekan atau hal yang tidak baik atau dosa. Iya, tapi nggak ada di sini saya dapatin Allah menghapus dosa, nggak ada. Katanya ada, Bro. Astagfirullahaladzim, ya Berarti Allah, ya salah, Karim. salah ayatnya ya. Bukan, rabbukum ayyukaffir an sayyi'atikum. Sudah ada jelas di situ. Mana dalilnya lagi? Tuhan Benar. kalian agar menghapus dari kalian atas kesalahan-kesalahan kalian. Nggak ada, ayat Ada. 8-nya nggak ada. La khala wa la quwata illa billah. Ini saya open Rabbukum cam lah supaya teman-teman ayyukaffir percaya lihat ya. ankum sayyi'atikum.
Tuhan kalian agar menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini ayat Wa yudkhil- 8-nya hilkum. surat 66 ayat 8-nya An-Anfal ayat 29 Gunda. Itu ada tadi menghapus sudah dosa. kutunjukkan itu, tapi ndak ini. Ndak di mudah. mana lagi saya buka? An-Anfal ayat 29. Udah tadi. Iya, juz berapa itu? Nauzubillah, juz surahnya aja cari. Datu nggak tahu ya juz berapa ya. Surahnya aja cari, surah Al-Anfal ayat 29 udah jelas itu. Iya, kasih tahu aja juz supaya gampang gua buka. Kalau Anfal kan gua harus buka lagi satu-satu ini. Kamu nggak tahu juz berapa? Juz 9. Oke, juz Juz 9. 9. Ah, Nomor berapa? 8. Nauzubillah min dzalik. Gurunda gini lah Gurunda. Sabar dong, kan kita mau belajar. Nggak ada sini bro, juz 9. Nggak ada Nauzubillah. lagi. Juz 9. Iya, nomor Surah 8 juz 9. Iya, nomor Ayat 29. Ayat 29. 9. Ayat 29. 29. Ntar. Nggak ada lagi. Ada lagi. Nggak ada. Nggak ya. ada bro, ini aku bacain ya. Aku bacain ya. 29 kan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan. Furqan. Ya, Furqan. Ya. Dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan mengampunimu. Udah Dan mengampuni dosa-dosamu. Udah jedor. Udah jedor. Udah. Soalnya dari kemarin kan nggak Udah pernah jedor. kebanyakan Udah jedor. bertanya nggak ada, ini ada. Dan mengampuni Nah, gitu dong. dosa-dosamu. Allah Tapi memiliki yang ilmu yang bertakwa. besar. Jelas. Apalagi. Udah. Udah mantap. Udah jelas. Lanjut Nggak dulu. kubantah kan karena ada gitu. Oke, lanjut. Oke. Tadi terkait dengan Matius 23 itu ya, yang saya pertanyakan kepada Saudari Ted. Apa bedanya orang-orang Yahudi dan ahli Taurat ini, orang Farisi yang menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan Kristen itu apa? Kristen juga menggaung-gaungkan 10 hukum. Banyak ya bang. Tuh, Kalau satu aja, nggak usah terlalu muluk-muluk, banyak, satu aja. Ketika kemudian Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain. Syukran, akhi Gali. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Nah, kenapa kemudian Kristen membuat sembahan baru berupa Yesus? kok gitu? Nah, kok gitu pula? Kok gitu? Sebenarnya ya gitulah, gini, Bang faktanya Zuma, gitu. Bang Zuma. Kristen Nggak itu ada menyembah sesembahan manusia baru bernama ya. Yesus. Bang Zuma, sebenarnya nggak ada sesembahan baru karena kita tahu bagaimana ya Abraham, Ishak, Yakub ya menyembah kepada Tuhan yang sama ya. Menyembah Kepada Yesus Tuhan maksudnya. yang sudah pernah menampakkan diri dia kepada apa? Manusia. Makanya yang kami sembah ini adalah Dia yang datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah itu dia, itulah ilah baru yang Yesus Nah, ini. sekarang ini Pak Bang Zuma. Sekarang pernah nggak Bang Zuma membaca kitab Taurat? Pernah, yang ada di perjanjian lama pernah. Iya. Pernah nggak Bang Zuma mendapatkan Tuhan menampakkan diri kepada manusia? Nggak pernah.
Berarti nggak pernah baca. Baca. Nah, di mana? Kalau baca berarti pernah tahu. Oh, misalnya Kejadian 18 dibantah, kemudian ketika Kristen mengimani Kejadian 18 itu Tuhan datang dalam rupa manusia, dibantah oleh Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Bang Suma meyakini nggak, mengimani nggak kitab-kitab sebelum Quran itu kitab Taurat? Saya mengimani kitab Tauratnya Nabi Musa, tapi yang sampai di Indonesia bukan kitabnya Nabi Musa. Oh gitu. Oh iya dong. Bahkan sama isinya. Loh, bagaimana mungkin Anda mengatakan sama? Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani. Kitab saudara? Itu kan bahasa Indonesia. Nah itu dia, makanya berarti bukan kitabnya Nabi Musa. Lah, sama kayak Bang Zuma punya Loh, kitab dari Arab sana, bahasa Arab. Tapi datang di Indonesia kan, kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak diterjemahan, mana bisa Bang Zuma mau mengerti tentang bahasa Arab? Tapi begitu juga ketika teman-teman yang lain, mana bisa orang pahami dengan bahasa sekarang orang begini. lain? Oke, baik. Sekarang begini. Bagaimana Anda bisa menentukan dan memahami dan mengatakan bahwa terjemahan Anda sudah betul, sedangkan kitab yang diterima oleh Nabi Musa sudah tidak ada sekarang? Apa dasar Anda mengatakan? Apa dasar Anda Contohnya mengatakan? 10 perintah Allah itu ada. Coba Anda Apakah bagaimana? Bang Zuma, ini kalau Bang Zuma mengimani kitab Musa, apakah Bang Zuma juga mengimani kitab Musa? Enggak usah terlalu yang jauh, Bang. tertulis 10 Bagaimana perintah Anda bisa mengimani terjemahan Anda itu sudah benar sementara original teksnya nggak ada? Bang Gimana Zuma caranya? mengimani nggak 10 perintah Allah ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi kan tertulis itu. Di Keluaran 20 kan ada memang. Iya, maksudnya saya tanya, kan bagaimana kita tahu nabi-nabi, ya rasul, raja-raja dulu, mereka dikasih ini 10 perintah Allah, mereka menurutinya. Justru itu Apakah Bang Zuma menurutinya ini? Karena saudara saya 10 perintah ini? Bang Yosi mengatakan ini adalah sudah betul, sedangkan Anda tidak memiliki original teks. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sudah betul? Iya, Bang Zuma juga nggak ada original teksnya. Di mana? Itu bukan kitab saya, Bang. Itu kitab Anda. Kitab saya Al-Quran. Anda konon ceritanya mengimani dan mengambil kitabnya orang Yahudi sebagai pelengkap kitab saudara yang disebut Perjanjian Baru itu. Itu bukan kitab saya. Itu kitabnya Kristen yang diambil dari Septuaginta. Kembali lagi ke Allah, Tuhan bertemu dengan manusia, menampakkan diri. Kata Bang Zuma, kalau Bang Zuma udah pernah membaca itu, berarti Bang Zuma udah pernah mendapatkan ayatnya atau pernah membacanya, kan begitu. Tetapi kata Bang Zuma tadi, Bang Zuma mengatakan bahwa tidak pernah kudapat bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia di dalam Sekarang Taurat. begini. Sekarang begini, Bung. Berarti Sekarang gini. ini benar atau bohong sih sebenarnya? Sekarang Bang Zuma itu begini. pernah membaca. Sekarang begini, ketika kemudian malaikat datang dalam rupa manusia, kan Tuhan sudah mengatakan dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikat, Tuhan menyatakan dirinya melalui tiang awan, Tuhan menyatakan dirinya kemudian melalui utusannya. Tetapi yang disebut utusan, tapi disebut malaikat, pernyataan kemudian Tuhan melalui perantara yang diutus, itu bukan Tuhan itu sendiri. Itu kesalahan Kristen itu di situ. Sehingga dikatakan bahwa yang datang itu adalah teofani. Padahal Tuhan menyatakan dirinya kepada para nabinya melalui perantara. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan aku. Nah, sedangkan yang datang kepada Abraham serupa dengan apa? Serupa dengan manusia, berarti itu bukan Tuhan. Tapi hanya malaikat Tuhan yang menerima mandat untuk menyampaikan risalah ketuhanan kepada utusan, yaitu Abraham. Jadi, Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan, tidak ada. Kejadian 12 itu Yahweh sendiri yang menampakkan diri, bukan mengutus malaikat. Udah pernah baca atau belum? Coba Anda tulis, tertulis di mana di Kejadian 12? Bang Zuma. Silakan. Coba Bang Zuma buka di dalam Kejadian 12 ayat 7. Ya. Buka aja Bang Apa Zuma. bunyi?
Apa bunyinya di Oh, sana? tunggu aku bacain lah kalau begitu. Nggak apa-apa, kita juga belajar. Ya. Saya nggak mau menang-menangan. Kalau Silakan. pemahaman saya juga belum dapat, saya bilang belum. Biar baca Bang, Kejadian 12 ayat berapa Bang? Iya. Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Demikian. Itu Bang Suma. Oke, Jadi ya, baik. mungkin teman-teman juga Oke. Kristen, semua teman-teman Muslim belum pernah Oke. mendapatkan ayat ini. Saya kasih ayat Oke. ini. Maka karena di situ jelas dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada manusia, bukan dia mengutus malaikat, terus malaikat itu yang menampakkan Oke. diri. Gitu Bang. Baik. Oke, baik. Berarti ketika dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20 itu bohong. Apa tuh katanya? Coba baca. Coba. Supaya teredukasi Bang Suma. Kita nggak Ya, ada betul. dusta di antara kita kan. Betul, Nggak ada betul. dusta di antara Iya, kita. betul. Kejadian 33 ya Bang Juma. Iya, nomor 20. Nomor 20 atau ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Demikian, begitu Bang. Benar Iya, kan? apa pendapat Bang Zuma tentang ayat Keluaran 33 nomor 20. Oh, Keluaran. Keluaran 33 yang ke-20. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang Abraham Iya. itu orang. Abraham itu Betul. orang. Oke. Itu betul Ya. perkataan Tuhan. Oke. Tetapi Terus Tuhan Tunggu datang dulu, dengan tunggu dulu, kehendak Bang. Dia dan Dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Apakah itu salah? loh, kenapa Abraham tidak mati? Iya, karena Tuhan sendiri yang datang. Kalau Tuhan iya, itu kan kehendak Dia Bang Zuma. Gimana ceritanya? Jadi nih? emang kalau dia bertemu dengan Engkau orang, tidak semua orang harus tahan mati. memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang itu yang betul. sekarang Betul. yang dipandang Abraham, Tetapi kalau kehendak Dia yang Dia datang kepada manusia dan manusia itu tidak mati. Yang dipandang Abraham itu Tuhan atau malaikat Tuhan? Ya Tuhan. Kenapa Abraham tidak mati? Iya, karena itu kehendak Tuhan bertemu dengan ciptaannya. Sama dengan Yesus datang sebagai manusia. Aduh, Karena parah, Dia parah ini, merendahkan parah. dirinya untuk menjadi Parah, manusia, menjadi Parah. daging. Parah. Lah gini, pertanyaan kayak gini loh Bang Zuma. Allah itu bisa melakukan apa aja bukan? Bisa, Dengan kehendaknya. bisa. Bisa. Kenapa? Ya. Kalau Dia bisa jadi manusia, bisa nggak? Oh, enggak bisa. Dia tidak bisa menjadi manusia. Kalau ada manusia berarti itu ciptaan tuh. Bang Zuma, Bang Oh, Zuma. Anda salah ini. Yang Ya. Tuhan itu Bang Zuma atau yang mana? Kenapa Bang Zuma yang bilang tidak? Oke, baik. Coba saya terapi otaknya Bang Yosi ya. Iya, terapi Ini dulu, Bang Yosi. terapi dulu. Bisa tidak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Nangis. Itu pertanyaan apa? Bisa Tuhan menjadi bukan Tuhan? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman muslim yang Pertanyaan lain. saya, Bung. Apakah Pertanyaan Tuhan itu yang bisa lebih sedikit, Bang dengar. Apakah Tuhan bisa menjadikan dirinya bukan Tuhan? Jawab. Pertanyaan itu yang mendidik lah, logis sedikit. Yang kayak Nah, anak kecil. gepeng, mendidiklah sedikit. Berarti- Gepeng. Anda membatasi Tuhan Anda sendiri. Yang Tadi katanya membatal- Tuhan tidak bisa yang Tuhan dibatasi. itu Sekarang yang mana, ketika Bang? Cuma Tuhan, dengan sekarang Tuhan. ketika Anda saya uji kewarasan Anda, bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Aduh, marah ini. Jadi gimana Bang Zuma? Apakah Allah itu bisa menjadi manusia? Nah, Dia kan manusia berkuasa. dengar dulu pertanyaan saya, bisakah Jawab dulu. Tuhan? Pertanyaan saya dengarkan, bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Jawab. Nangis. Sudah turunkan. Saya malas berdialog dengan orang-orang yang spekulasinya nol. Turun. Udah nggak bisa Turunkan, jawab. turun. Ya udah. Saudara. Berarti yang Tuhan siapa Host, ini? tolong diturunkan host. Orang-orang kayak gini nggak bisa dia diskusi dengan baik.
Tuhan Ya, saya tidak bisa. berdiskusi dengan baik kok dari tadi Bang Zuma. Ya Anda tertawa, Saya menertawakan berdiskusi diri dengan Anda, baik. kan kasihan. Hari mu'alaf sedunia kok malah Anda tertawakan diri Anda. Iya, Saya kan tanya, pertanyaan saya saya, tanya, apakah dengarkan yang Tuhan saya. itu Yosi, dengarkan yang saya, Yosi. mana? Bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Jawab. Oke, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Allah Gepeng. itu Maha Kuasa. Jawab dulu. Jawab dulu Yosi. Bisa mengampuni, bisa menjawab dulu, menjadi apa aja sesuai Jawab dengan dulu, kehendaknya. Yosi. Sekarang Bisa nggak ketika dia jadi Yesus, manusia? dengarkan. Ketika Yesus Kok Bang kemudian Zuma bilang nggak ikut. bisa, berarti Dengarkan saya goblok. Dengarkan. Ketika manusia, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia sebagai Tuhan atau bukan? Sebagai manusia. Oh, berarti Tuhan menjadikan dirinya sebagai bukan Tuhan. Gepeng. Makanya susah menemukan orang Kristen yang waras. Pasti gepeng semuanya. Gepeng. Gak ada yang waras. Iya Gurunda, betul Gurunda. Alhamdulillah. Sehat Gurunda? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Oh, tidak bisa. Yesus? Apa Yesus? Manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan. Begitu Bahlul. Yes, betul. Harusnya ketika Anda ditanya, bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Harusnya Anda kompak mengatakan, ya bisa. Buktinya Yesus Tuhan kami. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Tapi dia manusia. Buktinya dia Oke, dia kentut. Apalagi dia pipis. Dia nenen. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda menjadikan dirinya bukan Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ini pertanyaan yang katanya pertanyaan macam apa itu? Ya pertanyaan yang menampar Anda. Bisakah Tuhan menjadikan dirinya bukan Tuhan? Harusnya Anda mengatakan bisa. Buktinya apa? Yesus. Kok bisa? Yesus pernah jadi mayat. Bisakah Tuhan menjadikan dirinya menjadi mayat? Harusnya Kristen mengatakan bisa. Berarti ketika Tuhan menjadi mayat, sudah ada lagi Tuhan. Gitu. Jangan di sisi lain Anda mengimani manusia Yesus itu Tuhan, tapi di sisi lain Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu gepeng namanya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir itu disebut seburuk-buruknya makhluk? Ini tadi. Seburuk-buruknya makhluk itu tadi. Kenapa saya katakan? Karena pintar mengelak. Apakah Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang Suma. Ini pertanyaan apa loh? Yang dikandung Maria itu Tuhan rupanya. Yang keluar nangis, itu Tuhan rupanya. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Dengan kata lain, Tuhanmu bisa menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan, alias koplak. Makanya ada istilah Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Kenapa ada 100% manusia? Karena itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu menjadikan dirinya bukan Tuhan. Apa buktinya? 100% manusia. Ya, jadi satu-satunya agama yang malu-malu mengakui Tuhannya bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, tadi itu akarnya apa? Akarnya di dalam kitab Kejadian 12 nomor 7. Tuhan berkata, padahal yang berkata di situ adalah malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham alaihissalam. Makanya dikatakan di Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau yang dipandang Abraham itu adalah Tuhan, maka Abraham pasti mati. Karena ini firman Tuhan katanya, tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Ketika Abraham memandang orang yang datang berkata kepadanya dalam Kejadian 12, harusnya Abraham mati. Buktinya Abraham tidak mati. Itu dengan kata lain yang datang kepada Abraham adalah malaikat Tuhan. Kok dikatakan Tuhan? Yes. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Yod-Heh-Vav-He, maka dia adalah Hasem, maka dia adalah Allah. Dalil Yohanes
10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Maka wajar ketika kemudian dalam Kejadian 12 nomor 7 mengatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Artinya apa? Yang datang kepada Abraham ini adalah malaikat yang mengaku Tuhan. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia adalah penyampai firman. Kok bisa kayak gitu? Itu menurut Yesus. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Bukankah kitab Kejadian bagian dari Taurat? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Nah, berarti siapa yang datang menyampaikan firman kepada Abraham? Malaikat. Berarti bisakah dia disebut Tuhan? Bisa. Jadi Yesus datang menyampaikan firman kepada Bani Israel, Yesus disebut Tuhan, itu juga bisa. Menurut siapa? Menurut Yesus. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Nah, gitu cara belajarnya. Jangan malaikat Tuhan yang datang menampakkan diri kepada Abraham dianggap Tuhan. Jangan utusan Tuhan berupa manusia yaitu Yesus dianggap Tuhan. Itu gepeng namanya. Silakan kita beriman. Teman-teman Kristen mau beriman dengan kekristenan, silakan. Ruang diberi oleh Tuhan untuk kita beriman dengan konsep keyakinan apapun itu. Begitu juga Islam yang awam, Islam yang paham tentunya lebih utama. Silakan beriman, tapi ingat, jadikan iman kita itu bertumbuh. Ketika kita mengimani Allah adalah Tuhan, tumbuhkan iman ini dengan ilmu. Bagaimana kemudian perspektif pemahaman umat Islam tentang keberadaan Tuhan yang hitam yang ada. Kurikulum pun bertaburan untuk dijadikan sebagai kisi-kisi sampai kepada makrifat, ilmu pengetahuan tentang hakikat Allah. Nah, apa artinya kita tidak beriman tok, bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Apa artinya ketika kemudian kita tidak isi dengan pemahaman dan tidak mentadabburi Al-Quran sehingga sampai pencapaian kepada esensi Allah? Artinya kita hanya beriman, imannya lemah, imannya buta gitu, taklid buta. Begitu juga teman Kristen ketika kemudian dikatakan silakan kita beriman, iman Kristen sebagai Kristen, iman Islam sebagai Islam, tapi jangan berhenti di situ. Iman kita harus dinamis, iman kita harus bertumbuh. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24, kasihilah Tuhan Allahmu, ilahmu dengan segenap akal budi. Kenapa demikian? Segenap akal artinya segala kekuatan upaya yang bisa diusahakan manusia untuk mencapai sebuah manifestasi atau intisari dari pengetahuan dengan ilmu, dengan akal. Karena yang membedakan kita antara manusia dengan makhluk lainnya itu adalah akal. Itulah pembedanya. Manusia dengan makhluk lain pembedanya adalah akal. Nah, untuk karena itulah kemudian Al-Quran juga demikian. Memahami tentang keberadaan Allah, tentang kebenaran Al-Quran dengan ilmu. Apa kata kuncinya di Islam? Iqra, baca dengan perasaanmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan logikamu, baca dengan matamu, dengan hidungmu, dengan telingamu, dengan semua yang engkau punya. Baca segala sesuatu itu akan menghantarkan manusia kepada keadaan di mana mereka melakukan sebuah hukum berdasarkan dengan pengetahuan yang dia ketahui. Contoh, bagaimana umat Islam itu kemudian pada hari Jumat berbondong-bondong menuju kepada masjid. Ternyata ada hukum yang mengikat, ada aturan yang mengajarkan itu. Artinya tidak sia-sia umat Islam melakukan sholat Jumat karena ada kaidahnya, ada perintahnya memang di dalam kitab suci.
yang mereka imani sebagai kitab suci. Nah, bagaimana dengan teman Kristen berbondong-bondong ke gereja merayakan 25 Desember? Apakah ada di dalam kitab sucinya? Ternyata itu tidak ada. Artinya itu hampa. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak mencerminkan sebagai sebuah keyakinan yang berdasar terhadap konsep kebenaran. Karena yang disebut kebenaran adalah ketika ada suara dari langit, seirama notnya, gelombang iramanya dan nadanya dengan suara yang ada di bumi. Ketika di langit mengatakan, lakukanlah, berbondong-bondonglah kalian untuk menuju kepada masjid melaksanakan sholat Jumat dan tinggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan keduniawian, maka bahasa langit itu juga disuarakan di bumi. Tapi kalau di langit tidak pernah dibahasakan ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, merayakan 25 Desember lahirnya Tuhan dan seterusnya, dan itu hanya disuarakan di bumi saja, di langit tidak disuarakan, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ulaika hum syarrul bariyah. Demikian itulah mereka adalah orang-orang yang seburuk-buruknya makhluk. Begini, menurut saudara-saudara Muslim, Adam dalam Quran, ya, kita pakai basisnya Quran, ketika disepak, ya, dikeluarkan dari kesewe dari surga Taman Eden, apa bahasa yang dia pakai dalam Quran, Bang? Kita Maksudnya luruskan gimana? dulu. Tadi saudara mengatakan bahwa kita memakai Al-Quran. Ketika saudara katakan bahwa disepak dari Taman Eden, itu dalam surat apa itu? Ayatnya di mana itu saudara dapat? Maksud saya dikeluarkan. Diusir. Diusir, ya. Ya, Diusir. dikeluarkan. Nah, kalau bahasanya, kalau ceritanya Al-Quran, ya bahasa Arab lah, bahasa Al-Quran lah. Iya, benar. Ya. Kalau kita tentang Al-Quran, bahasanya Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa Adam itu taruhlah disepak, diganti dengan dikeluarkan dari Taman Eden. Di mana saudara dapatkan dari 30 juz Al-Quran itu ada menyatakan Adam itu dikeluarkan dari Taman Eden. Silakan. Oh, kalau gitu dari surga, pakai surga aja. Diusir. Waduh, Jangan, pelan-pelan. ya bernarasi itu yang bagus-bagus lah, Bang. Iya. Biar kita dapat poin-poinnya. Iya. Menurut saudara Muslim, ketika Adam dikeluarkan dari surga, apa bahasa komunikasi yang dipakai dengan Siti Kalau Hawa? Al-Quran, kalau yang menceritakan Al-Quran, ya Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi Adam menggunakan bahasa Arab. Kan cerita narasinya dari Arab. Bahasanya, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, jadi menurut abang, Contoh gini, saya menceritakan sejarah Marco Polo di Amerika sana. Saya menceritakan kepada seseorang yang orang Indonesia juga. Apa mungkin saya memakai kata bahasa Inggris ketika saya menceritakan sejarah Marco Polo? bahasa Indonesia dong. Sama begitu. Yang saya tanya, bahasa apa yang dipakai oleh Adam ketika pertama kali di bumi? Menurut Quran. Menurut Al-Quran, kalau menurut aku bahasa Arab. Menurut Al-Quran. Kalau menurut Bang Rahmat gimana? Ya karena Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad menurut bahasa kaumnya. Tentu wahyu yang diturunkan itu kepada Muhammad yang orang Arab tentu ya bahasa Arab. Bukan Adam berbahasa Arab ya, Bang? Bukan Adam yang berbahasa Arab. Gimana sih? Contoh, saya menceritakan seorang Marco Polo, orang Inggris. Saya ceritakan kepada orang Indonesia. Apakah mungkin saya butuh bahasa Inggris untuk menceritakan hal tersebut? Enggak kan? Enggak kan? Iya. Enggak kan? Ya udah, jelas gitu. Tadi Guru Zuma, mungkin Guru Zuma yang lebih Bang Zuma yang lebih paham ini.
Bang Alyubi, ada yang bisa bantu? Apa bahasa yang Contoh, dipakai oleh saya tanya balik. Ketika Adam dalam Bible Anda itu diturunkan oleh Tuhan, diusir dari Taman Eden, apakah Adam itu berbahasa Ibrani? Saya nanya dari Quran, Bang. Kita balikin, kita jawab. Udah jawab. Sekarang kita komparasi dari Bible Anda. Apakah Adam yang di Bible Anda itu berbahasa Ibrani? Tidak tertulis. Nah, sama ya, udah jelas itu. Apalagi? Karena ada dalam peristiwa Mi'raj, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Adam di langit pertama, dan di langit keempat dia bertemu dengan Ibrahim dan Yesus. Pada langit keberapa dia ketemu dengan Musa? Bagaimana mungkin kalau bahasa mereka tidaklah sama? Karena diceritakan seperti itu. Karena ceritanya dia komunikasi di Mi'raj itu. Mungkin guru Bang Zuma yang lebih paham ini, Bang Zuma, atau sama lain lah. Emang di mana sih Yesus itu ketemu dengan Nabi Muhammad? Peristiwa Mi'raj, Bang. Di mana dalilnya? Peristiwa Mi'raj. Peristiwa Di Mi'raj. mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Oh iya. Tunggu ya, Bang. Mana? Adam itu turunnya di Irak ya. Di Irak itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Gini Bang, Bahasa Semitik. maaf Bang Datuk, saya potong dulu. Aku mau tanya kepada Bang Tony. Bang Tony, negara paling tua dan paling pertama itu negara apa? Menurut Abang? Negara pertama kalinya dan paling tua itu negara apa? Jawab. Kalau di itu, yang saya tahu itu Mesir kuno, Bang. Nah, bahasa yang serumpun dengan bahasa Mesir bahasa apa? Semitik Bahasa ya? apa aja? Bahasa Semitik. yang serumpun dengan bahasa Arab bahasa apa aja? Saya mau tanya dulu nih. Paham tidak di sini? Jangan menjebak. Semitik ya? Bahasa apa yang Bahasa serumpun apa? dengan bahasa Arab? Jawab. Ibrani, Aramai. Nah, sudah terselesaikan, terjawab udah. Sudah terjawab kan? Iya. Berkata. Hah? Sudah terjawab. Sudah terjawab, Bang. Serumpun itu tidaklah 100% sama. Sekarang saya tanya, bahasa serumpun itu apa artinya? Jawab. Ya sama seperti kita dengan Malaysia lah, Bang. Ya, kesana. Nah, pintar. Saya udah terjawab, Bang. Jangan di framing, Bang. Jangan dipersulit. Anda ingin menjebak sebuah pertanyaan dari kami, dari Anda sendiri. Jangan, Bang. Anda itu sudah dewasa, jangan menjebak. Di sini edukasi, Bang. Paham? Iya. Sudah terjawab. Yang saya agak sedikit bingungnya, Bang ya. Enggak, terjawab sudah atau belum? Jawab dulu. Terjawab sudah belum pertanyaannya? Beberapa hari yang lalu itu. Jawab aja, Bang. Pertanyaan Abang sudah terjawab belum? Jawab. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya udah, ngapain lagi diperbahas?
cari pembahasan baru Bang. Sekarang ini kita ikuti dulu Bang teksnya. Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan-Tuhanan? Itu aja Bang. Oh, sudah ada tentukan tema ya Bang ya? Udah dong Bang. Oh, nggak ada di sini tulisannya itu, makanya Oh ada Bos, Bang. kedua Apakah Gini, Yesus itu saya mau nanya Tuhan dikit, atau coba dikit. Tuhan-Tuhanan? Bang Hasan, sekomparasi dikit. Di dalam Bible, ketika Adam berdosa, Adam melakukan dosa, yang terusir dari Taman Eden, apakah Tuhan atau Adam? Adam Bang. Yang terusir. Adam. Adam yang terusir dari Taman Eden. Adam. Taman Eden itu di mana? Tidak ada di dunia ini. Di bumi ke Taman Eden itu. Di bumi Taman Eden itu. Anda nggak tahu kan? Nggak tahu. Menurut orang Kristen dalam Bible, Taman Eden itu di bumi. Iya, Di bumi Taman Eden itu. betul Bang. Kalau di Alkitab Dalam kitab di bumi Taman Eden itu. diapit 4 sungai Bang. Iya. Nah sekarang ketika Adam berdosa, melakukan dosa, katanya, kenapa Tuhan yang terusir ke surga, naik ke langit, sementara Adam masih di bumi? Silakan Bang. Coba berikan saya dalilnya kalau Taman Eden itu di dunia Bang. Saya nggak tahu. Maka tahu itu ayat itu. Taman Eden itu di bumi, diapit oleh 4 sungai. Nah, itu artinya Taman Eden itu di bumi. Nah, ketika Adam berdosa, kenapa yang terusir Tuhan bukannya Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Cuman gini dulu Bang Dato. Nah, jangan-jangan abang yang baru datang ini tidak tahu kisah kejadian Adam di dalam Bible itu sendiri, nggak tahu. Nggak tahu dia kalau katanya. ditanya itu bingung. Itu dia. ada di kejadian berapa? Itu jangan-jangan nggak tahu Bang. gitu. Kejadian 2 ayat 8 sampai 17 bisa diketahui. Iya. Gitu. Dia Taman diapit Eden itu 4 di sungai. bumi, betul? Betul. Betul di bumi. Iya. Nah, sekarang ketika Adam berdosa, yang terusir Adam atau Tuhan? Oh, yang di selatan Mesopotamia ya Bang ya? Letaknya itu. Baca Bible abang lah. Itu sudah sebut tempat. Itu kali. Nah, pertanyaannya, ketika Adam berdosa, kenapa Tuhan yang terusir dari Taman Eden? Sementara Adam masih di bumi. Jaringanku merah. Waduh, susah sekali jaringannya. Bang Datu, Yap. jaringan saya merah ya? Bagus. Bagus. Coba, Tony sudah baca Alkitabnya belum tentang Taman Eden? Tidak begitu banyak Bang. Ya, Saya ini jangan-jangan bacanya memang sedikit nggak aja, tahu. Bang. Orang-orang bodoh. Jadi Saya jangan memang bodoh yang- bahas masalah Adam, Pak. Lanjut. Ya, sesekali itu yang dibaca Alkitabnya itu kalau bisa sampai khatam, jangan langsung ke Al-Quran. Coba saudara baca di Kejadian 2, 8 sampai 10. Kita jelaskan tentang Taman Eden. Kejadian 2, 4 sampai 10. Putus-putus. Putus-putus. Bang Rahmat putus-putus. Merah. Jadi kalau memang abang ini membaca ya di kejadian itu, akan terlihat jelas bahwasannya Eden itu ada di bumi. Di situ ada ciri-cirinya, di bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kan itu ada suatu sungai mengalir di Eden,
untuk membasahi taman Eden. Dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Jadi sampai di situ dibaca, nanti akan ketemu bahwasannya Eden ini menunjukkan wilayah di bumi. Seperti itu, Bang. Jadi ada ciri-ciri yang menampakkan bahwasanya Eden itu benar-benar ada di bumi itu. Terima kasih informasinya. Saya tidak tahu. Saya kira itu suatu tempat yang tidak ada di bumi. Karena di ujung 2 yang ayat nomor 14-nya, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Coba. Kejadian 2 ayat 8 sampai terus 17. Ya, makanya pertanyaannya, ketika Adam berdosa, kok yang terusir Tuhan, bukan Adam yang terusir. Jadi saran saya Bang Tony ya, pada saat kita akan naik ke Komal debat lintas agama, paling tidak Anda itu berhadapan dengan Bible, Alkitab Anda. Paling tidak lagi kita punya 2 perangkat yang bisa menunjukkan data, supaya apa? Kita kalau ditanya pertanyaanmu berdasarkan apa, kita pun tahu gitu loh. Apa yang kita tanyakan belum tahu jawabannya, tapi tahu dasarnya gitu. Seperti itu. Jadi jelas Anda mempertanyakan satu hal, ada dasarnya walaupun belum tahu jawabannya. Sama dengan kami menanyakan apakah benar Taman Eden itu ada di bumi. Pada saat kami ditanya dasarnya apa, dasarnya di Kejadian 2, kan gitu. Iya. Iya, begitu Bang. Bisa dipahami? Bisa. Tapi gini, maaf ya Bang Tony, Anda tadi mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang sahabat Musa, Bang sahabat ini, bahwasanya Anda tidak menyatakan Adam itu diciptakan di bumi, karena sudah disampaikan ada 4 cabang yang mengalirinya, yaitu Sungai Pison, Sungai Gihon, dan Sungai Efrat, dan Sungai Tigris kalau nggak salah. Nah, di situ pernyataan tentang sungai-sungai itu ada di perairan, yaitu Hawalia sampai ke Asyur. Nah, pertanyaannya, di manakah itu? Apakah di bumi atau di surga? Kalau lihat dari itunya, kayaknya di selatan Mesopotamia dia bilang. Iya, berarti di bumi kan? Di bumi kan? Di bumi kan. Nah, sekarang saya ikuti narasinya. Sekarang, apakah kitabmu itu bisa dibenarkan atau tidak? Bagi saya benar. Nah, mana kebenaran yang kamu bilang tadi, bahwasanya tidak ada sungai itu terdapat di bumi? Kamu menolaknya. Bukan menolak Bang, saya tidak tahu. Itulah Bang, makanya tadi dibilang dipahami Bang, dipahami Bang. Yang bagian konsep pertanyaan makanya gini Bang, pertanyaannya, ketika Adam itu diciptakan di bumi dan Adam melakukan kesalahan di bumi, dan ceritanya Adam dan Tuhan di bumi, terus kenapa ketika Adam berdosa Tuhan yang terusir, bukan Adam yang terusir? Tuhan Kenapa? naik ke surga, dia bukan terusir. Ya, terus Adamnya di Taman Eden? Enggak. Dia kan dikeluarkan dari Taman Eden Bang. Lah kan di bumi, masih di bumi dia. Di bagian tamannya dia dibuang, di luar dari tamannya. Nah, Tuhannya masih di Taman Eden. Tuhan itu nggak bertempat Bang. Lo kan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, katanya dari Kejadian 2 tersebut. Tuhan itu omnipresent, dia itu maha hadir. Di dalam kitab Anda
Tuhan menapakkan kakinya. Iya. Ada dia berjalan bunyi tapak kaki Tuhan. Tapi Iya. Tuhan itu ada di Taman Eden. Benar? Ya, kalau pada saat itu ya. Ya. Nah, ketika Di saat- Adam berdosa, maka Tuhannya kemana? Abang itu tidak boleh meletakkan sesuatu yang maha hadir. Dia itu bisa pada saat di Eden, Lanjut, Bang bisa juga Sarwan. pada saat yang sama dia di tempat yang lain. Lanjut, Bang Musa. Jadi Oke, Bang ada Datuk. muncul satu pertanyaan ya, kalau dia mengatakan Tuhannya maha hadir, saya bertanya sekarang, Tuhanmu itu Yesus atau siapa? Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Bentar, sahabat muslim, bentar bang. Kalau menurut saya seperti ini, dari awal tadi Bang Tony ini, sebetulnya dia ini orangnya lumayan jujur ya. Dia mengakui bahwa ada beberapa hal yang tidak dia ketahui, walaupun sejatinya itu ada tercatat dalam kitab dia sendiri. Namun yang menjadi ironisnya itu ketika beliau menanyakan sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting, seperti apa bahasa yang dipakai Adam dan Tuhan ketika di Taman Eden. Kemudian saya tanya. itu bentar dulu, di surga atau di bumi. Nah, menurut saya ada yang jauh lebih penting untuk ditanya daripada hal tersebut. Seperti misalnya, saya tanya ini kepada Bang Tony ya. Menurut Bang Tony nih, Bang Tony kan Kristen nih, mau diciptakan di surga atau di Taman Eden pun Adam itu no problem. Tidak ada merubah tentang akidah di sana. Yang jadi titik poinnya, menurut Bang Tony nih, yang menciptakan Adam itu siapa? Apakah Yesus atau siapa? Silakan Bang. Allah yang menciptakan Adam, Bang. Bukan Yesus. Dia kan belum diutus. Berarti Yesus itu hanya utusan. Begini Bang ya. Coba ya. Oke. Sebelum abad ke-6, dia itu masih bersama dengan Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan Adam, itu pasti Allah yang menciptakan. Oke. Sebagai begini, tidak bisa ada yang kita manusia ini makhluk yang terbatas, mortal. Jadi kalau terbatas itu tidak bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terbatas, yang maha hadir, awal dan akhir. Jadi ketika berdoa itu Yesus, firman Yesus itu komponennya itu tubuh, roh dan firman Allah. Bukan Dia itu tubuh, jiwa dan roh gitu. kalau jiwa itu untuk manusia. Kalau Berarti jiwa Yesus itu, tidak punya jiwa. Yesus tidak punya jiwa. Setiap yang punya jiwa itu dihakimi, Bang. Abang itu dihakimi Oke. nanti. Yesus itu punya firman Allah. Dia yang menghakimi kelak. Dia nggak punya Oke. jiwa, itu punya firman Pertanyaan- Allah di tubuhnya. Maka dia itu unik. Pertanyaan saya, Yesus tidak punya jiwa. Hilang suara Bang Rahmat. Kalau dia punya jiwa, Pertanyaan saya, apakah Yesus punya jiwa? kalau dia punya jiwa berarti dia harus dihakimi. Dia punya firman Allah di tubuhnya. Tubuh firman dengan roh Allah. Yang punya jiwa itu pasti dihakimi. Ini muter-muter. ya. Berarti muter. Nggak ada dalilnya Pertanyaan itu. saya. Dalil nggak ada. Nggak Silakan, jelas. ada. silakan disimak. Silakan Dalilnya disimak ada. pertanyaan saya. Apakah Yesus punya jiwa? Dia punya firman Allah, Bang. Aduh, Gimana? arti jiwa Saya aja nggak nggak tanya tahu firman. Bang Rahmat. Arti Saya jiwa aja nggak tanya tahu kayaknya. jiwa. Ya. Saya cuma tanya jiwa, bukan tanya firman. Urusan firman urusan belakangan. Saya tanya, apakah Yesus punya jiwa atau tidak? Saya boleh enggak jawab pertanyaan itu? Halo? Kok nggak dijawab? Ya, gini. Kok nggak dijawab? Gini aja. Yesus itu manusia apa Tuhan? Kenapa pertanyaan yang itu aja? Haruslah. Yesus itu manusia apa Tuhan? Saya boleh enggak jawab pertanyaan itu? Oh, harus. Kenapa takut menjawab? Kadang Kalau kebenaran itu memang nyata, jawab.
Kalau Anda ragu-ragu, berarti Anda ragu dengan keimanan Anda. Yesus itu manusia apa Tuhan? Enggak, Bang. Manusia itu yang bikin ragu, bukan Alkitabnya. Saya tanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Saya enggak jawab pertanyaan itu, Bang. Dia takut Bang Dato karena dia setelah mengatakan bahwasanya Tuhan itu maha hadir. Nah, apa tidak terbatas. Nanti kalau dia mengatakan manusia, sedangkan manusia ini memiliki keterbatasan, dia pun maju mundur untuk blunder itu kan. Anda jawab apapun Anda jawab, Anda salah. Iya. Anda dihajar lebih dari Anda sendiri. Iya. Karena faktanya memang Yesus manusia. Makanya. Kalau Yesus manusia, ya manusia Yesus manusia. Yesus itu 2 Korintus 11 nomor 1. Nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yesus manusia betul? Manusia betul? Iya, pada ayat itu. Pada. Berarti kalau Yesus manusia, berarti Yesus itu adalah ciptaan Yesaya 4. Sebentar Bang Dato, perlu kejelasan ini. Masa jawabnya manusia pada ayat itu? Berarti pada ayat lain pertanyaan, nah itu. Yesus Masa itu cuma manusia, ayat itu saja? Yesus manusia kan? Manusia kan? Ibnu Wahid, ini Ibnu Wahid Kristen apa Islam, Bang? Islam itu abang Ibnu tuh. Oh iya, lanjut. Itu Ibnu itu dalam bahasa Arab, artinya itu anak laki-laki. Sekarang Tony, apakah Yesus itu manusia menurut ayat tersebut atau Tuhan? Berapa tadi ayatnya, Bang? 2 Korintus 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yesus manusia atau Tuhan? Pada ayat itu, pada ayat ini manusia. Pada saat itu, ayat itu, Yesus manusia apa Tuhan? Kok ditanya itu lagi sih pertanyaannya? Kenapa Anda takut? Anda takut dengan jawaban Anda. Anda tidak yakin dengan jawaban Anda? Yakin, tapi tidak perlu diutarakan. Yesus itu manusia apa Tuhan? Saya tidak jawab pertanyaan itu. Saya boleh bertanya? Oh bentar. Jawab dulu. Biar dapat poinnya. Sepertinya gini, saya ambil alih sebentar, Bang Tony. Ini room diskusi, bukan room curhat. Lalu kita senyum-senyum, kita menye-menye santai-santai saja, tidak. Nah, ketika kita naik ke dalam room debat atau diskusi lintas agama ini, 2 yang harus kita persiapkan. Pertama, pertanyaan, jika kita diberi kesempatan bertanya, kemudian jawaban, karena kita akan ditanya oleh orang lain, gitu loh. Jadi kalau ada pernyataan, oh itu tidak perlu ditanya dan itu tidak perlu saya jawab, ya mending abang nggak usah naik komal diskusi, seperti itu loh. Betul. Apalagi nggak mau diskusi. Apalagi dengan ketawa yang seakan-akan ketawamu penuh dosa itu. Ditanya, saya kan pertanyaan saya simpel. Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu aja pertanyaan saya simpel kok. Dosa itu menentukan perbuatan Pertanyaan saya simpel, Bang Tony. Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu aja. Kan cuma 2 pilihan. Kenapa harus dijawab? Ya aduh. Nah, berarti Anda nggak usah itu diskusi. Kalau nggak mau menjawab, tanya saja sama saya Bang Dato. Ya. Bang sahabat Muslim, Yesus itu manusia apa Tuhan? Ya manusia lah. Manusia. Jelas kan? kok. Ini nggak bisa jawab dia. Ini turun harus cepat tanggap. Bang Dato ini turun ya. Saya tanya itu hanya manusia. Yesus itu manusia apa Tuhan? Karena dua-duanya akan menampar menampar diri sendiri. Salah dia mau jawab manusia salah, mau jawab Tuhan salah.